Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala habibinal mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni semua dosa-dosa kita, diberikan ilmu manfaat, rezeki yang barokah, sehat untuk beribadah kepada Allah, panjang umur dan ditutup dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang istimewa, sebuah hadis paripurna. Hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin al-As. Hadisnya pendek, tapi hadis ini sudah hadis paripurna. Kalau kita ingin iman kita sempurna, yang mengikuti hadis ini. Hadis ini ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-41. Kalau Bapak Ibu ingin mencarinya. Hadis ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidaklah kalian sempurna imannya sampai keinginannya itu selalu ikut terhadap apa yang aku bawa, yaitu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang hebat. Kenapa sahabat ini hebat? Kalau kita tahu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah itu terkenal paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi beliau itu menyatakan begini, sayalah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi ada satu sahabat lagi yang lebih banyak, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Dia menulis, saya tidak menulis. Jadi Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah semuanya al-zahril qalbi. Pokoknya yang disampaikan langsung dihafal. Itu Abu Hurairah. Tapi Abdullah bin Amr bin As ditulis semuanya. Sampai pada suatu ketika datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku izin kepadamu an aktuba fika firridha wal ghadab. Kalau engkau izinkan ya Rasulullah, saya akan menuliskan apa yang terjadi pada dirimu saat engkau bahagia atau tidak bahagia." Kalau zaman sekarang, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu seperti tim media yang selalu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saat itu belum ada video. Beliau yang mencatat, maka beliau menjadi sahabat yang paling banyak di dalam meriwayatkan hadis.
Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini, kalau kita mengenal di dalam istilah Islam ada Al-Abadilah, gabungan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Dan yang paling mulia disepakati adalah Abdullah bin Amr bin As karena ilmunya. Ini pertama. Kedua, karena Abdullah bin Amr bin As ini lebih diutamakan, bahkan lebih dimuliakan daripada orang tuanya, Amr bin As. Masuk Islamnya lebih dulu Abdullah daripada Amr bin As. Jadi masuk Islamnya lebih dulu karena umurnya itu berdekatan. Jadi antara umur Abdullah bin Amr bin As itu hanya beda 12 tahun. Wa fi riwayatin 11 tahun. Berarti bapaknya menikah itu umur 10 tahun. Umur 10 tahun menikah atau 11 tahun menikah, umur 12 tahun punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Seluruh sahabat menyatakan lebih utama anaknya daripada bapaknya. Dari sisi masuk Islam duluan anaknya. Dari sisi ilmu lebih banyak anaknya. Dari sisi mujahadah, mendekatkan diri kepada Allah, jauh lebih banyak anaknya daripada bapaknya. Suatu ketika beliau dinikahkan oleh bapaknya. Setelah dinikahkan, Rasulullah itu berkunjung. Ketika berkunjung datang Rasulullah dan menyatakan, bagaimana suamimu? Alhamdulillah baik ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, ini loh, kasur masih bersih, tidak pernah disentuh. Saya juga tidak pernah disentuh sama sekali. Bahasa Arabnya itu, kasur ini masih rapi dan saya belum pernah disentuh. Akhirnya Rasulullah SAW bergegas datang menyampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As, wahai Abdullah bin Amr bin As, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling alim di hadapan Allah. Tapi saya juga puasa dan tidak puasa. Oh, tadi jawabannya kurang. Istrinya ketika ditanya, ya Rasulullah, Abdullah bin Amr bin As itu kalau siang puasa, kalau malam tahajud, tempat tidurnya sampai rapi, dan saya belum pernah disentuh. Rasulullah menyatakan gini, saya ini adalah hamba yang paling takut kepada Allah, hamba yang paling alim. Saya juga puasa, kadang nggak puasa. Saya juga tidur malam, juga tahajud, dan saya juga tidak menyendirikan istri. Artinya tetap memberikan haknya istri. Langsung diteruskan dengan faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, apa yang ku perbuat ini, maka bukan dari golonganku. Setelah itu Abdullah bin Amr bin As menyeimbangkan antara amalan ibadah dengan memberikan hak kepada keluarganya. Maka dari beberapa sisi ia lebih hebat daripada orang tuanya. Dari sinilah kemudian para ulama menyimpulkan, memberikan keterangan bahwa di dalam ilmu agama, di dalam mujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak bisa melihat umur. Bisa jadi orang yang tua belajar dari yang muda, atau yang muda belajar dari yang tua. Karena mujahadahnya Abdullah bin Amr bin As itu melebihi daripada mujahadah ayahnya. Sampai Rasulullah itu bersabda begini, ni'mal baitu baitu Abdullah bin Amr, baitu Amr wa baitu Ummi Abdillah. Sungguh rumah yang paling indah, paling nyaman, paling sakinah adalah rumahnya Abdullah bin Amr bin As, rumahnya bapaknya dan rumahnya ibunya. Karena apa? Abdullah bin Amr bin As adalah sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis, artinya ilmunya banyak,
lalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sosok Abdullah bin Amr bin As bukan sosok sahabat yang biasa, sahabat yang istimewa, sahabat yang memiliki keunggulan. Walaupun dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain punya keunggulan yang lain pada bidangnya masing-masing. Tapi tidak bisa kemudian diunggulkan lebih utama mana Abdullah bin Amr bin As dengan Abu Bakar, dengan Umar. Punya keunggulannya masing-masing. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini membawa pesan atau meriwayatkan hadis yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna iman kalian semua kecuali keinginannya atau hawa nafsunya sudah bisa mengikuti apa yang aku bawa, yaitu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berupa hadis muhasabah. Kalau kita ingin iman kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal introspeksi diri kita. Apakah ada keinginan berbuat maksiat? Apakah ada di dalam hati kita keinginan untuk melanggar syariat Allah? Apakah kita masih membenci apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika itu yang ada, maka iman kita belum dianggap sempurna. Berdosakah itu? Tidak. Tidak berdosa, tapi imannya belum sempurna. Masih mengikuti hawa nafsunya, masih mengikuti keinginan. Maka ketika ada orang yang sedang menjalankan ibadah dan dia tidak mampu, jika keinginannya kemudian begini, ya Allah, aku inginnya ikut dia, tapi apa daya belum mampu karena ada pekerjaan. Artinya hatinya sudah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pembagian waris, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Lalu masih protes, loh kok bisa yo, laki-laki dapat 2, perempuan kok dapat 1, kok nggak adil gini. Itu dalam hati, bukan diucapkan, dalam hati. Maka kalau hati kita belum menerima apa yang dibagi oleh Rasulullah, iman kita dianggap belum sempurna. Atau keinginan, ya Allah, andaikan ada kesempatan ini, tak laporkan, tak markup, tak lebihkan, tapi nggak ada kesempatan nih. Nah, itu kalau di dalam fikih, dalam syariat belum kena dosa, belum dicatat sebuah dosa. Tetapi di dalam kesempurnaan akhlak, imannya dianggap tidak sempurna. Atau ngapunten, di kitab itu dicontohkan, ada orang cantik lewat, terus dia itu gerentak dalam hatinya, andaikan mencium dia dihalalkan, tak cium langsung. Itu loh, artinya dia belum ridho dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingin melakukan hal-hal yang dilarang. Padahal untuk mendapatkan yang halal sudah jelas, menikah dulu baru halal. Jadi menikah dulu baru halal. Maka kalau ada keinginan, yang keinginan itu melanggar syariat, itu tanda masuk kategori la yu'minu ahadukum. Para ulama sepakat diartikan bukan tidak beriman yang artinya kafir, tetapi tidak sempurna imannya, karena perbuatan itu tidak mengeluarkan dari Islam. Apa indikatornya? Indikator bahwasanya hawa nafsunya itu masih menjadi Tuhannya. Kan di dalam Quran ada afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau tahu orang yang menjadikan keinginan itu menjadi Tuhan? Jadi ada orang, kalau orang menjadikan Tuhan itu patung,
Ada yang menjadikan Tuhan itu matahari, menjadikan Tuhan itu manusia. Tapi ini tidak menjadikan keinginannya sebagai Tuhan. Dan itu banyak yang terjadi. Kenapa? Hidupnya selalu menuruti keinginan dan keinginan. Nanti ada di akhir. Nah, apa indikatornya dari seorang yang masih menuhankan keinginan? Indikatornya adalah hamba itu masih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Contoh, sholat tahajud bangun jam 1, sholatnya sampai 12 rakaat, bahkan lebih 23 rakaat. Waktunya masuk subuh malah layah-layah bablas tidur, bangun-bangun jam 7, jam 8. Maka hamba semacam ini menurut keterangan para ulama, dia sebenarnya nggak menuhankan Allah, dia menuhankan keinginan. Karena dia tahajud, dia punya hajat yang sedang ia panjatkan, sehingga dia utamakan tahajud daripada sholat subuh. Dalam keterangan yang lain, hamba yang menghabiskan zikir dengan ribuan kali, istighfar ribuan kali, la ilaha illallah ribuan kali, sholawat kepada Rasulullah ribuan kali, tapi tidak baca Al-Quran, itu juga dianggap sebagai Tuhannya adalah keinginan, bukan menjadikan Allah sebagai Tuhan. Keinginannya belum mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena apa? Hamba yang biasanya wiritan ribuan kali itu mesti ada hajat, ada kebutuhan dunia yang diinginkan. Padahal ngapunten, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menghitung angka di dalam memerintahkan zikir. Pernahkah Rasulullah itu memerintahkan zikirlah sekian kali? Kalaupun toh ada, tidak lebih dari 100. Yang dicontohkan hanya zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dihitung 99 kali. Atau man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali dibebaskan dari sihir. Paling banyak hitungan yang diajarkan Rasulullah itu hanya 100 kali. Dan itu bukan perintah, sebuah pernyataan, kalau mau ngikuti monggo, kalau enggak apa-apa. Tapi seorang hamba yang zikirnya ribuan kali, Quran ditinggalkan, itu masih mengikuti yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Jadi kita harus tahu mana yang sunnah, mana yang wajib. Dicontohkan juga sibuk di dalam menyiapkan azumah. Azumah itu makanan. Pada saat bulan puasa dia sibuk menyiapkan azumah untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Akhirnya dia mendahulukan memberikan makan kepada orang berpuasa, tetapi dia kemudian syatama ahadan wa syatama hunak, dia mencaci maki orang di depannya, mencaci maki orang di sampingnya, di belakangnya, di kanannya, yang seharusnya dia jaga karena dia sedang berpuasa, tapi dia tidak jaga, tapi dia mengutamakan amal yang sunnah. Maka indikator bahwasannya keinginan kita masih belum mengikuti syariat Rasulullah jika kita masih mendahulukan yang sunnah daripada mendahulukan yang wajib. Contoh lain lagi, ketika azan berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu perintahnya adalah kita mendengar dan menjawab, mendengar dan menjawab. Maka seorang hamba ketika dengar azan, mendengar dan menjawab, kemudian memenuhi panggilan, maka keinginannya itu adalah mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa ada yang menggugurkan ini? Ada. Jika sedang menjelaskan ilmu syariat Islam yang jika tidak diajarkan dia akan ketinggalan, maka boleh meneruskan. Atau dia sedang membaca Al-Quran, sebagian ulama mengatakan tetap aja baca karena kalamullah itu lebih utama. Sebagian ulama mengatakan berhentilah dulu menjawab azan baru melanjutkan baca Al-Quran. Maka ketika azan dikumandangkan, kita tidak menjawab, tapi gerundel, waduh wis adzan meneh. Waduh wis adzan meneh. Maka hamba semacam ini hawahu belum mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi indikatornya dia mengutamakan yang wajib daripada mengutamakan yang sunnah. Yang kedua, indikator kedua, bahwa kalau dia mencintai seseorang atau membenci seseorang, dia mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh membenci dan mencintainya itu karena sesuatu yang lain. Kalau karena sesuatu yang lain, maka keinginannya masih belum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, anak muda yang datang ke rumah kita, lalu mau kita ambil menantu. Pertimbangannya kadang, oh anaknya ganteng itu, oh kerjanya mapan itu, oh nasabnya tinggi itu. Tidak memperhatikan atau mengkaitkan dengan agama sama sekali, maka keinginannya masih belum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dilanjutkan. Oh, dia kerjanya mapan itu, semoga dengan kerja yang mapan anakku nanti kalau dinikahi bisa makan yang halal, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Harus diteruskan. Kalau diteruskan, maka dia masuk kategori mengikuti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia hanya mempertimbangkan duniawinya, maka orang ini masih belum mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan ada tentang cerita ini juga, bahwa kalau kita punya amal yang memang belum ikhlas, maka jangan berhenti. Kita punya amal yang belum karena Allah, keinginan kita belum karena Allah, jangan berhenti, terus saja. Suatu ketika ada seorang pemuda di Mekah. Pemuda ini tiba-tiba ingin menikahi seorang perempuan, putrinya Syekh. Nah, perempuan di sana itu kan sulit untuk dilihat pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah penjaga-penjaga hotel itu perempuan semua sekarang. Dulu sulit. Akhir cerita, si pemuda ini jual air. Di Mekah itu kan belum ada saluran air sampai sekarang. Pakai apa, kontainer-kontainer itu yang ngirimkan air. Dulu dijual air. Tapi pemuda ini nggak jual air kecuali ke rumah Syekh itu. Akhirnya Syekh ini paham, loh, fulan ini kok jual airnya ke rumahku saja. Ternyata ketahuan tujuannya hanya ingin masuk rumahnya, melihat perempuan itu, syukur-syukur bisa menikahi. Wah, karena dipegang tangannya oleh Syekh, wahai fulan, aku tahu tujuanmu ke sini. Kamu suka kan sama anakku, sama putriku? Iya ya Rasulullah. Oh iya ya Syekh. Iya ya Syekh. Sudah. Kalau kamu bisa sholat 40 hari di shaf pertama dan tidak pernah masbuk di Masjidil Haram, aku nikahkan kamu dengan putriku. Aku nikahkan kamu dengan putriku. Lalu, oh siap, saya kerjakan itu. Akhirnya dikerjakan. Setiap hari sholat di Masjidil Haram di shaf pertama tidak pernah masbuk. Berjalan sehari, 2 hari, 3 hari, masih terus keinginannya untuk perempuan. Diriwayatkan di situ sampai hari ke-10 hatinya itu sadar gini, ya Allah, nikmat sekali ya sholat setiap hari di Masjidil Haram. Di shaf pertama tidak pernah ketinggalan. Nikmat sekali, tenang sekali hati ini.
Lah ya, tapi kok kenapa saya tujuannya kok hanya untuk perempuan? Tujuanku malah bukan Allah, tapi tujuanku untuk perempuan. Baru mulai nyadari di hari yang ke-10. Sejak saat itu kemudian dia baca-baca, mencari ilmu, baca-baca sampai ketemu sebuah hadis, barang siapa yang menjaga sholat selama 40 hari tidak tertinggal sama sekali, artinya ketemu dengan takbir imam, maka dia kutibat lahu baro'atan, dia dicatat 2 kebebasan, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Dia bebas dari siksa api neraka, dia bebas dari kemunafikan. Akhirnya dia nyadari, ya Allah, betapa hinanya aku ya. Ternyata sholat di Masjidil Haram di awal ini ternyata tujuanku hanya untuk perempuan. Ternyata pahalanya itu tinggi, bebas dari siksa api neraka, bebas dari kemunafikan. Akhirnya dilanjutkan terus sholat sampai lupa hitungan. Sampai 40 hari tidak datang ke syekh, 41 hari tidak datang ke syekh, malah syekhnya yang datang. Hei fulan, sudah lewat 40 hari, ayo ikut ke rumahku. Ada apa syekh? Sudah, aku nikahkan kamu dengan putriku. Ya Allah syekh, enggak, saya sudah tidak mau menikah dengan putri Anda. Saya tidak mau sholatku yang 40 hari ini hanya dibalas dengan putri Anda. Padahal sholat 40 hari dijaga penuh, wahai syekh, itu balasannya bebas dari api neraka. Kok ini hanya diganti dengan perempuan? Enggak, saya tidak mau. Saya sudah tetap di sini saja, mau sholat, mau kerja, mau sholat, kerja sholat. Akhirnya syekhnya, ya apa ini enggak mau dinikahkan? Dibalik bahasanya syekh, wahai fulan, sudah, saya enggak mengulang janji yang kemarin. Itu hapus sudah. Saya sekarang hanya ingin menikahkan putriku dengan orang yang soleh sepertimu. Dibalik seperti itu akhirnya laki-laki ini mau. Akhirnya mendapatkan 2 keuntungan, 1 karena Allah, 2 mendapatkan perempuan itu. Dan ini ternyata difilmkan di Indonesia dengan versi yang lain. Artinya adalah, kalau tadi kita belum bisa, keinginan kita memang benar-benar karena Allah, jangan berhenti, terus saja. Karena pada saatnya kita akan ditunjukkan pada keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta dan benci kita itu memang karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah, bukan karena hal-hal yang duniawi. Indikator yang ketiga, bahwa kalau keinginan kita masih menjadi Tuhan kita masih keinginan, masih belum ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yaitu suatu keinginan yang tidak berbatas. Jadi keinginan kita itu harus berbatas, tidak boleh tidak berbatas. Kalau tidak berbatas, maka pasti akan fayudillaka an sabilillah wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Pesan di dalam Quran, janganlah kamu mengikuti keinginan. Karena kalau terus mengikuti keinginan, hasil akhirnya fayudillaka an sabilillah, akan diselewengkan dari jalan Allah, akan disesatkan dari jalan Allah. Jadi kalau di kitab dijelaskan, seorang hamba ketika punya emas 1 lembah, dia akan minta emas lembah kedua, minta emas lembah ketiga, minta emas lembah keempat. Tidak akan ada ujungnya. Tapi kalau dia turuti keinginan itu, hasil akhirnya adalah fayudillaka an sabilillah, akan disesatkan dari jalan Allah. Maka seorang hamba ketika punya keinginan harus berakhir dengan keinginan Allah, harus ditutup dengan keinginan Allah. Ya Allah, saya bekerja dapat harta yang banyak, ya saya harus dapat harta banyak. Harus ditutup agar bisa beramal soleh, agar bisa membangun masjid, agar bisa membangun pesantren,
akan bisa membangun yayasan yatim piatu. Tapi kalau tidak ditutup dengan begitu, maka ancamannya fayudillaka an sabilillah. Punya harta, pokoknya diberikan mobil-mobil mewah semuanya. Itu kalau kita lihat artis-artis yang belum sadar itu masih unggul-unggulan mobil mewah karena sebagai identitas sosial. Padahal satu mobilnya itu kalau STNK tahunannya pun berapa itu? Sudah dapat Vario itu. Kalau 10 sudah 10 Vario. Walaupun sebagian artis sekarang sudah bangun pesantren, sudah bangun masjid. Ya walaupun tidak ikhlas, tidak karena Allah, biarlah tetap nanti suatu saat dia akan juga karena Allah. Maka keinginan seorang hamba harus berbatas. Kalau tidak berbatas, maka dia masih menjadikan Tuhannya adalah keinginan. Maka kalau Tuhannya adalah keinginan, fayudillaka an sabilillah, dia akan tersesat dari jalan Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari semua keinginan, maka tidak semua keinginan itu kita turuti. Maka keinginan itu harus berbatas. Keinginan yang sesuai dengan syariat Rasulullah. Kalau tidak sesuai, ancamannya fayudillaka an sabilillah. Kalau sesuai, fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi muhasabah ini tidak menjadikan orang maksiat, tetapi menjadikan imannya tidak sempurna. Makanya saya sebut tadi hadis ini hadis paripurna. Paripurna artinya mau apalagi sih hidup kita ini? Apalagi yang sudah makmur ekonominya, sudah cukup, kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya sudah sukses. Apalagi yang mau diharapkan? Hanya menyocokkan keinginan ini agar sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal ketika terjadi sesuatu, kita tidak langsung membencinya. Itu dicontohkan begini. Kalau ada orang melaksanakan syariat, kemudian kita membencinya, maka benci kita itu menjadikan iman kita tidak sempurna. Atau menjadikan orang lain celaka, padahal tidak mengganggu kita. Atau mengganggu kita, tetapi kita tidak mendoakan baik. Contohnya ya, kalau kita ngapunten, ada anak sepedaan, wong, itu kan kadang gini, brak, gitu. Padahal kalau itu sampai brak terjadi kecelakaan, itu yang rugi adalah dia. Padahal kalau kita mau mengikuti syariat Rasulullah, ya Allah, semoga dia mendapat hidayah ya Allah. Semoga cepat sadar bahwasanya perbuatan itu tidak ada manfaatnya. Ketika melihat orang non-muslim, kita disunahkan berdoa, ya Allah, semoga orang itu mendapatkan hidayah seperti kita mendapatkan hidayah. Atau paling enggak anak turunnya, semoga anak turunnya nanti yang mendapatkan hidayah. Rasulullah itu ketika diusir orang Taif, itu enggak kemudian ya Allah wis hancurkan aja lah Taif, enggak. Tapi semoga anak cucunya orang Taif menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Nah itu loh, mengolah hati ini. Kalau belum sampai sana, dikatakan la yu'minu ahadukum, iman kita dianggap tidak sempurna. Lah tentu dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat Al-Quran kita dikenalkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kalian itu adalah percontohan yang utama. Artinya adalah kalau kita ingin hidup yang hebat, hidup yang unggul, hidup dengan penuh amal soleh, yang mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu ahli ibadah, Rasulullah itu ahli dagang, ahli berperang, ahli mempertahankan diri, ahli bermuamalah dengan orang lain. Maka contoh yang paling utama adalah Rasulullah. Tapi sungguh kita tidak akan bisa mencontoh Rasulullah kalau tidak melanjutkan ayat ini.
liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Jadi kita belajar, kita mencari ilmu, ikuti kajian, ingin mengikuti Rasulullah. Kita tidak akan sampai mengikuti Rasulullah kalau kita tidak memenuhi 3 syarat ini. Liman kana yarjullaha, yaitu harapannya hanya kepada Allah. Yang menjadikan harapannya kepada Allah, bukan keinginan. Jadi harapannya, ya Allah, usaha yang kulakukan adalah sekedar usaha, tapi Engkaulah yang memberikan keberhasilan, ya Allah. Maka roja itu menjadi syarat utama kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tujuan akhir dari amal kita adalah untuk kepentingan akhirat, bukan kepentingan dunia. Kalau kepentingan kita masih dunia, maka itu artinya keinginannya masih dunia, bukan keinginan akhirat. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, selalu mengingat Allah. Artinya selalu mengingat Allah. Sebagian ulama mengatakan mengingat Allah itu tidak harus begini. Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Itu mengingat zikir kepada Allah. Mengingat Allah dengan versi yang lain adalah selalu memposisikan diri ini, ya Allah, apa yang kulakukan ini sudah sesuai syariat apa enggak? Kalau enggak, aku harus segera pindah agar sesuai dengan syariat. Maka itu bagian dari mengingat Allah. Bangun tidur, apa syariatnya? Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi, syariatnya berlindung kepada Allah dari godaan jin laki-laki, jin perempuan. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Semuanya sudah terkeluarkan, badan bersih, wudu keluar. Syariatnya kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa afani. Sampai setiap kegiatan kita mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 tadi, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, kalau kita tidak melakukan 3 hal ini, maka kita sulit mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum bisa mengikuti Rasulullah, maka kita belum bisa masuk kategori hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Ini tidak maksiat, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Ustadz, kan sulit hati ini langsung setuju dengan syariat. Ketika diperintah tidak ada nentang-nentangnya sama sekali. Iya, sulit awal, tapi kalau lama-kelamaan dilakukan akan menjadi terbiasa. Sampai pada taraf terbiasa itulah hawa nafsu kita, keinginan kita diarahkan menuju yang sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beberapa kali saya sampaikan, kenapa para wali itu ucapannya sesuai dengan takdir? Kita kan kadang menyampaikan gini, oh wali itu, kenapa? Apa yang dia ucapkan pasti mandi, apa yang dia ucapkan pasti terjadi. Itu bukan pasti terjadi. Karena apa? Karena dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Lisan, telinga, dan seluruh anggota tubuhnya sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga firasatnya muncul dengan firasat keimanan. Tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali firasat itu memang benar-benar tidak didorong oleh Allah untuk keluar. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah, seluruh anggota tubuhnya itu bergerak atas nama Allah, dan itu memang butuh pembiasaan. Nah, pertanyaannya kemudian begini, kalau kita melakukan seperti itu, kapan bisa kerjanya? Kok kayak semua kehidupan ini ibadah gitu? Ini saya semalam, materi saya sampaikan semalam di Masjid Al-Haq. Ada orang mu'alaf tanya, dia mantan Nasrani terus masuk Islam. Ustadz, kok berat ya di Islam? Seluruh hal dianggap ibadah.
Bukankah kalau di agama lain ibadah itu cukup sholat, puasa, zakat itu selesai sudah, yang lain nggak ibadah? Enggak. Di dalam Islam itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh hubungan kita kepada Allah. Ibadah ghairu mahdoh hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah. Itu kalau kita baik dengan makhluk-makhluk Allah, itu kita dianggap ibadah. Maka tidak boleh kita berbohong, tidak boleh kita menzalimi, tidak boleh kita memakan harta orang lain, tidak boleh kita menyengsarakan orang lain, karena sesungguhnya makhluk-makhluk itu adalah makhluk Allah. Ada sebuah hadis, al-khalqu iyalullah, al-khalqu iyalullah, dan seluruh makhluk di dunia ini adalah keluarga Allah. Nah, orang yang paling baik adalah aksanuhum asfaquhum li khalqi, yaitu orang yang paling kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah. Oh gitu. Jadi bersikap dengan hamba-hamba Allah itu kita juga harus bersikap baik, karena itu bagian dari sebuah ibadah. Maka memberikan keinginan kita sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo. Ini memang bukan amalan zahir, tetapi adalah amalan batin. Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Setiap hari kita sentuhlah hati kita, ya Allah, keinginanku ini sudah benar-benar sesuai dengan perintah Rasulullah atau enggak? Kalau tidak, berarti iman ini belum sempurna. Sebagian ulama mengatakan gini, memang kita tidak akan bisa sempurna kok. Tetapi seorang hamba yang bisa merasakan bahwasanya imannya tidak sempurna akan selalu mengejar ketertinggalan, dan kemudian dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Lebih baik merasa iman tidak sempurna tetapi kita selalu mengejar, daripada terus menyatakan imannya sudah sempurna lalu kemudian dia tidak mengejar. Bahkan tidak ada seorang satu wali pun, seorang hamba pun yang memang sempurna imannya kemudian mengatakan imanku sempurna, tidak ada, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keinginan kita, kerentek kita, jika masih ada ingin maksiat, ingin mencelakakan orang lain, ingin berbuat kerusakan di muka bumi ini, ingin artinya tidak menghiraukan kebaikan dunia ini, artinya kita masih belum mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika tidak mengikuti Rasulullah, itu dianggap la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya. Kalau diangkat lagi, semakin sering mengikuti keinginannya, itu masuk kategori afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan keinginannya itu sebagai Tuhan? Kadang kita tidak tahu, bisa jadi kita sedang melakukan itu, tetapi tidak ada yang mengingatkan. Akhirnya sebenarnya kita sedang mengejar keinginan ini terus menerus, tidak ada batas finalnya. Padahal keinginan dunia ini harus berfinal. Kalau tidak ada finalnya, tadi ancamannya fayudillaka an sabilillah. Jadi finalnya adalah diarahkan menuju akhirat. Finalnya adalah diarahkan menuju ibadah. Setinggi apapun ilmu, sebanyak apapun harta, jika tidak digunakan sebagai amal, maka ancamannya fayudillaka an sabilillah. Sebagian ulama ada yang mengatakan begini, kelebihan baju yang dimiliki itu loh akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita lihat baju kita berapa di rumah, mungkin lebih daripada 10 style. Tapi orang-orang bagian Afrika itu memang budayanya bajunya sedikit, paling banyak 3 style, paling banyak tiga style. Ketika ditanya, sebagian menjawabnya Islami juga, saya nggak mau dihisap banyak-banyak, toh yang dibutuhkan hanya ini. Ya Allah, sampai sedemikian rupa. Nggih, monggo barangkali ada pertanyaan. Kalau buka sesi pertanyaan.
Mboten enten? Nggih. Sampun nggih. Semoga apa yang kita kaji pagi hari ini mengingatkan kita bahwasanya satu, kita adalah hamba yang beriman kepada Allah. Interaksi kita di dunia adalah sebuah wasilah, sebuah media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan tertipu dengan wasilah, jangan tertipu dengan media, karena uang ketika dibakar juga tidak memiliki nilai sama sekali. Nilai kalau sudah diarahkan kepada sebuah amal perbuatan. Maka kita sebagai hamba yang beriman, seluruh media-media itu hanya digunakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi radhiyatam mardiyah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada jamaah sekalian untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan di sisi serambi utama, sisi timur Masjid Baitus Salam. Monggo, terima kasih. Oke, sampean suruk. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mirwan Ahmad Taufik LCMA dari UINSA Surabaya. Sampai berjumpa di pengajian Masjid Baitus Salam selanjutnya. Bila video ini bermanfaat, silahkan di-share, dibagikan kepada kerabat dan kawan-kawan. Lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.